Shalom, selamat sore menjelang malam, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Selama kurang lebih kemarin kita sudah sibuk, banyak aktivitas yang dilakukan karena tanggal 25 setiap tahun kita memperingati, kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang sebetulnya kita memperingati hari lahir Tuhan Yesus itu sebetulnya setiap hari dalam kehidupan kita. Karena Yesus lahir dalam hati kita semuanya, dalam hidup kita semuanya setiap hari, hari demi hari. Amin. Nah, kita melihat banyak sekali sukacita, banyak sekali kegembiraan setiap anak-anak Tuhan merayakan kedatangan Sang Juru Selamat di mana-mana, mengadakan pesta di mana-mana, mengadakan satu kemeriahan yang luar biasa. Banyak sekali semua kegiatan yang dilakukan, bahkan ada yang sampai melakukan liburan di luar kota, bahkan ada yang di tempat-tempat yang terpencil merayakan hari sukacita, hari kemenangan itu. Nah, saudara, hari atau tanggal 25, tanggal 26 sudah lewat. Sekarang sudah tanggal 27 Desember. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita sudah melampaui tahun 2023. Ini adalah di penghujung tahun 2023. Saudara, saya mau mengajak kita untuk menganalisa kehidupan kita, menintrospeksi kehidupan kita sepanjang tahun ini. Amin. Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan atau kita masih tetap menjadi manusia yang lama? Haleluya. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di bumi ini. Terima kasih untuk Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau ada dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat rohani, semua berkat sukacita, bahkan damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu. Bapa, mengurapi hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh fokus kepada pesan-pesan-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, urapi kami semua yang mendengar, sehingga firman Tuhan yang akan Kau sampaikan itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak setiap roh-roh asing, roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan Yesus, yang akan mengalihkan pandangan kami, fokus kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah kau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang lain. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahan angin dan tangannya menggenggam minyak, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Nah saudara, saya akan fokus di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-19. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Amin. Jadi seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Saudara, tidak mudah ketika seseorang mau mengevaluasi diri sendiri karena apa? Menyangkut kejujuran yang merupakan unsur utama di dalam melakukan evaluasi adalah kejujuran. Amin. Kalau kita mau mengoreksi diri sendiri, itu memang sulit saudara. Karena kita harus dituntut kejujuran, ya kan? Jadi masalah yang terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi adalah adanya keangkuhan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan, atau tidak mau berubah. Nah ini persoalan, ya, penghalang yang paling besar pada saat seseorang mau introspeksi, mengevaluasi diri. Kita di akhir tahun 2023 ini seharusnya sebaiknya kita mengintrospeksi diri. Sepanjang tahun ini apa saja yang sudah kita lakukan? Apa saja ada yang kurang mungkin? Kalau yang baik, yang lebih, ayo kita semakin baik, semakin lebih. Tetapi yang kurang justru kita harus perbaiki. Iya kan? Tetapi kalau orang yang sulit sekali untuk melakukan evaluasi, sulit sekali untuk introspeksi diri, yaitu kendalanya di situ tadi. Adanya keangkuhan diri, kesombongan, kemunafikan, ya kan? Yang parah lagi nggak mau berubah.
Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama aja, nggak mau berubah, saudara. Tapi saya percaya di sini kita mau introspeksi, amin. Supaya apa? Supaya ke depan menjadi lebih baik. Tahun 2024 menjadi lebih baik. Kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam dunia, di dalam karir, di dalam usaha, bahkan di dalam kerohanian kita semakin berkembang. Iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi tidak banyak orang yang mau untuk mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, saudara. Karena itu, hal ini membutuhkan kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hatinya mau dia mengevaluasi diri, mengkoreksi dirinya. Oh, saya masih kurang. Saya jarang berdoa. Perilaku saya masih buruk. Saya masih suka berbuat curang. Saya masih suka munafik. Saya masih suka banyak sekali, saudara. Tetapi kalau kita mau rendah hati dan kita mau merubah, saudara, Tuhan akan menolong kita. Amin. Roh Kudus akan menolong kita. Yang susahnya, orang biasanya hanya sifat berpura-pura. Seringkali begitu kan? Kita berpura-pura dan berusaha menutupi hati kita dengan berbagai macam upaya supaya apa? Orang lain nggak tahu yang sebenarnya. Ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan, ada yang di depan, tetapi manusia melihat hati. Tuhan melihat hati. Ya kan? Bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Allah. Allah tidak melihat manusianya. Apa ya kan? Manusia melihat apa yang ada di depannya. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi seringkali begitu kan? Manusia, contoh saya lah. Saya melihat ada kenalan saya. Waduh, orangnya itu keras. Hatinya keras. Pemarah, tabiatnya begitu jelek, buruk. Tapi tiba-tiba dia berkata dia mau berubah. Karena dia selalu ribut dengan istrinya. Tapi ternyata itu cuma omongannya aja. Di depan manusia itu kelihatannya sepertinya memang jujur. Dia bicara mau berubah, dia berbicara mau memperbaiki hidupnya supaya tidak pernah ribut dengan istrinya. Ya kan? Itulah manusia seringkali berpura-pura, seringkali menutupi hatinya. Supaya apa? Supaya orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Ingat, tadi sudah dibilangin ya kan? Bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depannya. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Jadi mari kita belajar dari, ada satu tokoh dalam Alkitab. Kita belajar dari Daud. Ya. Daud tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia senantiasa menyelidiki hatinya. Iya kan? Begitu kan? Ada itu lagunya. Daud bilang apa? Selidiki aku ya Allah. Kenalah hatiku. Ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Daud selalu
memohon kepada Tuhan supaya selalu menyelidiki hatinya. Itulah Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sudah menyenangkan hatimu Yesus. Ya kurang lebih begitulah lagunya, ya kan? Hati dapat menimbulkan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena segala tindakan perilaku kita berasal dari pikiran. Semua itu berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya adalah perbuatan dosa. Amin. Apakah kita menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain? Ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Hati-hati saudara. Iblis bermain di dalam pikiran. Walaupun kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, tapi kalau kita memberikan celah sedikit terhadap iblis, iblis itu selalu mengintai setiap anak-anak Tuhan. Iblis selalu mengintai. Kalau kita memberikan celah sedikit, dia masuk langsung. Kehidupan kita ada di dalam genggaman kuasa dosa. Itulah perbuatan si iblis, perbuatan si jahat. Jadi hati itu dapat menimbulkan berbagai macam masalah, saudara. Hati-hati dengan hati kita. Dan karena segala perbuatan kita itu berasal dari mana? Dari pikiran. Kalau kita sudah mempunyai pikiran yang buruk, waduh, urusannya jadi repot. Iya kan? Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kita menggunakan pikiran kita secara benar, secara efektif, sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah kita sedang memikirkan keburukan-keburukan orang lain, ya kan? Atau bahkan kita lagi merancangkan kejahatan di dalam hati kita. Waduh, hati-hati saudara. Iblis sudah menguasai hati pikiran sehingga kita bisa merancangkan kejahatan sedemikian rupa. Bertobat. Kalau ada di antara kita yang sudah masuk dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, segera datang kepada Tuhan, bertobat. Sungguh-sungguh bertobat saudara. Minta ampun pada Tuhan. Supaya kita jangan lagi dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita sudah dibelenggu, diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, hidup kita tidak diberkati, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, kita nggak mendapatkan hal-hal yang baik, saudara. Ada ini ya nasihatnya dari Paulus. Paulus bilang apa? Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bumi ini. Saudara, di akhir zaman, di bukan di penghujung tahun. Kalau penghujung tahun ini kita tinggal beberapa hari lagi ya. Ini semua orang gereja-gereja semua sudah mengatakan kita ada di akhir zaman, sudah dekat kedatangan Tuhan, sudah dekat, sangat dekat. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya apa? Pikirlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kalau kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan, saudara, kita mendapatkan upahnya. Upahnya itu di mana? Di dalam kerajaan sorga yang kekal bersama dengan Bapa kita di sorga. Amin.
Kita semua pasti mau hidup bersama di sorga dengan Bapa. Nah kita ini kan anak-anaknya, iya kan? Bapa di sorga itu begitu sangat merindukan semua anak-anaknya kita, semua tidak ada yang terkecuali, ada bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Tetapi Allah Bapa kita di sorga itu Bapa yang begitu adil, saudara. Kita diberikan hak untuk memilih jalan kita masing-masing. Tapi jangan lupa Tuhan sendiri memberikan rambu-rambu. Ya kan? Contohnya seperti Adam dan Hawa. Diberikan hak istimewa, diberikan hak yang luar biasa. Hidup di Taman Firdaus. Hanya Tuhan peringatkan, ada larangan cuman satu, jangan makan itu buah yang itu tuh. Jangan makan buah yang itu. Cuman yang itu, yang lain terserah. Bumi yang sebegitu luasnya. Cuman satu yang dilarang. Tapi karena iblis datang menggoda, yang cuman satu itu aja sudah dilanggar. Akhirnya apa? Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa kan? Hidup di dalam dosa mereka. Ayo mari kita selalu pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang untuk mengiringi Yesus itu bukan hal yang mudah, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Tapi Tuhan Yesus juga tahu kemampuan kita. Tuhan Yesus juga tahu kesanggupan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan pertolongan pada saat dia tahu bahwa kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Dia adalah penolong kita. Amin. Pada saat kita sedang bersedih, dia akan menghibur kita. Karena apa? Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara. Ada di dalam kehidupan kita. Jadi hati kita ini ibaratnya apa? Sehelai kanvas. Ya, hati kita ini ibaratnya seperti kanvas ini, kanvas. Ya kan? Yang akan terbentuk nanti coraknya sesuai dengan sesuai dengan pelukisnya lah. Pelukisnya mau melukisnya seperti apa, ya kan? Dia mau pakai cat apa sana. Impian dan keinginan hati manusia ibaratnya catnya, dan apabila kita menyapukan kuas iman kita nih dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Amin. Ingat, kalau hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, juga kedegilan, keras hati, datang segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur dan mohon agar Tuhan menyelidiki hati kita, maka Dia akan sanggup untuk memulihkannya. Amin. Kalau kita masih berbuat curang, minta ampun, datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Saya setiap hari minta, Tuhan, ampuni hamba-Mu ini. Ampuni setiap hari saya. Ampuni aku, ampuni. Suci kuduskan hati pikiranku Tuhan. Supaya apa? Supaya aku layak ada di hadapan-Mu.
Saudara, kalau hati kita kotor, Tuhan juga nggak mau, saudara. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Tuhan Yesus yang adalah kudus, dan kita mau bersekutu dengan Dia, sementara kita ini hidupnya kotor. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan? Enggak, saudara. Tetapi jangan salah ya, kalau kita kedapatan memang kita hidupnya kotor, hidupnya berantakan, hidupnya kacau, tetapi kalau Tuhan lihat bahwa kita punya keinginan untuk berubah, dan Tuhan lihat kita punya keinginan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan kan bukan melihat wajah, Tuhan kan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat apa yang ada yang menjadi milik kita. Yang Tuhan lihat apa? Hati kita. Jangan salah itu. Walaupun kita di depan kelihatan manis, tapi hati kita berpura-pura. Saudara, jangan berharap Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan menolong kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Amin, saudara. Kalau kita hari-hari ini merasa ketakutan, hari-hari ini kita merasa banyak persoalan, khawatir dengan kehidupan, mari segera datang kepada Tuhan. Akui dengan kejujuran, dengan hati yang tulus, mohon agar Tuhan menyelidiki hati kita. Ya kan? Minta Tuhan pulihkan hati kita. Minta Roh Kudus menolong kehidupan kita. Dia pasti sanggup. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dia sanggup memulihkan hati kita. Amin. Asal kita mau buka hati. Kalau kita mau buka hati, Dia akan masuk untuk memulihkan. Amin, saudara. Ayat terakhir, Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari saudara, kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan beri celah kepada si iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Sedikit aja kita beri celah, otomatis seluruh aspek kehidupan kita sudah ada di dalam kuasa atau genggaman kuasa kegelapan. Amin, saudara. Haleluya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Kita semua anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita tutup renungan kita untuk hari ini. Kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk renungan yang singkat. Biarlah apa yang Tuhan sudah sampaikan, pesan-pesan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau ya Bapa untuk rendah hati. Kami mau ya Tuhan untuk berlaku jujur di hadapan Kau. Kami mau juga berlaku jujur di hadapan sesama kami ya Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah. Haleluya.
Amin.